eh, sangat disayangkan bahwasanya teman-teman sudah menjadi mahasiswa, tapi belum bisa merasakan dinamika kampus yang semestinya sudah dirasakan. Teman-teman semua belum bisa masuk mengikuti perkuliahan yang ada, perkuliahan di dalam kampus dikarenakan pandemi COVID-19, sehingga memaksa kita untuk beralih atau bertransformasi dari kuliah tatap muka menjadi kuliah daring. Tapi itu semua tidak mengubah esensi kita untuk terus selalu belajar. Sebagaimana konsekuensi kita sebagai mahasiswa, yaitu harus terus belajar dan mengasah diri kita untuk bisa berguna bagi masyarakat di masa depan. Kawan-kawan sekalian, tentunya ada banyak motivasi teman-teman bisa masuk di Fakultas Pertanian. Ada yang motivasinya memang ingin masuk di Fakultas Pertanian, ada yang karena terpaksa, ada yang karena ikut-ikutan, dan ada karena yang penting saya bisa kuliah. Namun dalam hal ini, selaras dengan tema kegiatannya kita ingin bagaimana kemudian mindset kita tentang Fakultas Pertanian atau dunia pertanian itu tidak bisa kita remehkan. Bayangkan saja, dalam pertanian, dalam mencukupi kehidupan yang ada di muka bumi ini, itu tidak lepas dari pertanian. Karena sumber dari kehidupan manusia bisa bertahan hidup itu dikarenakan pangan. Dan pangan itu berasal dari pertanian. Olehnya itu, kami dari HMI Komisariat Pertanian mewadahi teman-teman untuk bagaimana kemudian mindset kita atau pola pikir kita bisa terus komitmen atas apa yang sudah kita jalani sekarang ini. Semoga dengan narasumber yang kita sudah undang, ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi kita semua untuk tetap bisa berada di garda Fakultas Pertanian atau bisa mempersiapkan diri kita sebagai mahasiswa pertanian yang kemudian bisa bermanfaat, bagaimana bisa menciptakan dunia pertanian yang berkelanjutan. Dan sekaligus dalam kegiatan ini, kami juga dari HMI Komisariat Pertanian sedikit memperkenalkan diri tentang apa itu HMI. Tetapi itu kita akan adakan di akhir setelah perkuliahan umum ini dimulai. Olehnya itu, teman-teman semua silahkan menyimak materi yang dibawakan oleh narasumber-narasumber yang kami percaya beliau merupakan alumni HMI yang bisa menjadi motivasi untuk kita semua nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Meperca dan kuliah umum HMI Komisariat Pertanian resmi saya buka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya kita beralih ke acara inti, yaitu kuliah umum dan Meperca HMI Komisariat Pertanian Unpad yang akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini, Kanda Ardiansyah. Pada Kanda, kami persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk teman-teman semua di pagi hari ini yang cukup cerah ini sudah hadir dalam kuliah umum dan Meperca masa pengenalan calon anggota baru
Dan untuk jalannya diskusi atau penyampaian materi dari beberapa pemateri handal dari kita akan saya pandu. Dan sebelumnya pemateri kita saya perkenalkan, yaitu Kanda Nur Edi, PhD, Kanda Graha Abadi Bishang SP, pelaku Duta Milenial Pertanian Republik Indonesia, dan Kanda Karimul Hamid, Ketua Umum HMI Cabang Palu, yang akan membawakan materi mengenai Maperca. Jadi pemateri yang akan membacakan menyampaikan materinya, maksud saya, kita persilahkan dari Kanda Nur Edi, PhD. Namun sebelum Kanda Nur Edi membawakan materinya, terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari beliau. Baik, berikut CV dari Kanda Nur Edi. Saya akan bacakan. Pekerjaan, dosen Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, tempat tanggal lahir Palu 14 Desember 1980, nomor telepon 0811 4533 66, email nuredi01@gmail.com. Alamat kantor Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Jalan Soekarno Hatta, KM 9 Palu, Sulawesi Tengah 94118. Pendidikan Dr. S3 di Georg August Goethe University Jerman pada bidang bioteknologi, corp, stress and ecology molekuler. Gelar yang kedua Master S2 di Universitas Gadjah Mada pada bidang fitopatologi, dan S1 di Universitas Tadulako pada bidang fitopatologi. Pengalaman organisasi: Ketua HMI Cabang Palu, kedua Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, ketiga Ketua Umum Badan Pengawas Koperasi Mahasiswa Universitas Tadulako, yang keempat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pelindungan Tanaman, yang kelima Direktur Advokasi Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia, dan kemudian prestasi dan penghargaan yang sudah pernah didapat, yaitu 1 peneliti terbaik Bogasari Nugraha kategori mahasiswa S1 se-Indonesia tahun 2002. Yang kedua, penerima beasiswa untuk studi S2 di Universitas Gadjah Mada tahun 2004. Yang ketiga, penerima beasiswa Erasmus Mundus untuk studi S3 di Jerman tahun 2011. Yang keempat, penerima penghargaan dosen berprestasi Universitas Tadulako tahun 2020. Mungkin itu sekian dari CV pemateri. Untuk Kanda Nur Edi, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada Kanda Nur Edi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga kita semua yang berkumpul pada hari ini diberi kesehatan oleh Allah, diberi keberkahan umur, supaya kita bisa sama-sama memperoleh manfaat, dan setelah itu kita bertugas untuk membagi manfaat itu kepada semua makhluk. Jadi bukan hanya kepada semua manusia.
kepada semua makhluk. Itu tujuan penciptaan kita sebagai manusia oleh Allah. Adik-adik sekalian yang saya cintai, saya Nur Edi, saya dosen di Fakultas Pertanian. Semester ini saya mengajar mata kuliah kimia. Semester depan saya akan mengajar Anda mata kuliah bahasa Inggris. Semester selanjutnya itu nanti Anda akan ketemu saya di mata kuliah BKU proteksi tanaman namanya. Jadi nanti kalian semester 4 apa semester 5 itu ya, BKU-nya berubah, nanti harus pilih konsentrasi proteksi tanaman, agronomi, teknologi hasil pertanian, ilmu tanah, dan lain-lain. Kedengarannya agak-agak tidak terlalu keren dan tidak milenial, nama-nama jurusan di pertanian itu ya apa ini? Termasuk saya, let me tell you the story. I was also in a wrong step when I enter Faculty of Agriculture. Saya termasuk orang yang awalnya merasa diri saya salah jurusan. Awalnya. Ya, Bapak itu kuliah, Kanda ini mau masuk, panggil saya Kanda kalau ketemu di jalan. Kalau setelah Anda lulus basic training HMI, tapi kalau Anda tidak lulus basic training HMI, kayaknya kurang etis kalau memanggil saya Kanda. Semua dosen pertanian, ada banyak sekali, hampir 70%, itu alumni HMI. Nah, kalau ketemu mereka, panggil mereka Kanda, termasuk saya. Banyak mahasiswa yang panggil saya Kanda, Bapak, mungkin karena saya tidak ketemu mereka di fase training. Honestly, saya lebih suka Anda panggil saya Kanda daripada kamu panggil saya Bapak. Walaupun kadang saya tegas kalau urusan kuliah, tetapi terus terang saya sangat friendly kalau saya tahu Anda HMI. Oke, nanti Kanda akan cerita ke Anda peristiwa salah jurusan yang saya anggap diri saya juga bagian di dalamnya. Ingatkan saya untuk cerita itu kalau saya lupa. Oke, saya di Fakultas Pertanian sejak tahun 2008, lalu saya pernah ikut basic training HMI, dulu Maperca namanya kayak begini, rame sekali dalam satu ruangan. Setelah itu saya ikut HMI. Setelah itu saya ikut LK2, latihan kader tingkat intermediate di Samarinda, tingkat nasional waktu itu. Saya jadi peserta terbaik pada saat itu. Nah, ada banyak proses-proses organisasi yang saya ikuti, yang semuanya itu tidak saya sampaikan di sini. Nanti kita bisa ketemu, insya Allah umur panjang, kita bisa diskusi banyak di ruang-ruang yang nyata, tidak begini ya. Saya rindu ketemu kalian semua, pengurus HMI, kader-kader HMI, di lab, di ruangan. Saya rindu kalian. Oke, saya dimintai panitia untuk memberikan spirit, semacam who am I? Why I have to be an agricultural students? Kenapa saya harus jadi mahasiswa pertanian? Am I in the right path? Apakah saya sudah betul di sini? Well, let me tell you the truth, ya. Nah, di samping itu saya juga akan memberikan tips-tips ke Anda bagaimana menjadi mahasiswa sukses sekarang, pada saat kuliah, dan sukses masa depan nantinya, insya Allah. Nah, adik-adik, kita ini di zaman ini sekarang, industri 4.0. Dulu kita berada di fase mekanisasi, alat-alat semuanya, kebutuhan power di sini. Disinilah revolusi terjadi, lalu tenaga kerja manusia mulai hilang. Revolusi industri terjadi di sini. Revolusi pertanian terjadi di sini, di era ini. Manusia digantikan oleh alat-alat mesin. Revolusi kemudian terjadi era industri 2.0,
mulai masuk electricity, mobil diproduksi secara massal, kemudian masuk era beberapa tahun sebelumnya yaitu komputer dan automatisasi. Nah, kita sekarang di 4.0, 4.0, bukan 0.4, bukan 0,4. Ya, bisa tolong di mute itunya. Siapa ini? Edi Kurniawan, Sulistiawati, tolong mute. Sulistiawati Agribisnis. Oke, apa artinya kita berada di sini? Kita berada dalam situasi yang memaksa kita untuk adaptif di atas perubahan. Tidak bisa lagi jadi mahasiswa menyek-menyek, mahasiswa seadanya, mahasiswa very low respon, mahasiswa yang tidak ngerti kemajuan. Itu artinya kita dituntut untuk terampil dan adaptif. Nah, on the other hand, Indonesia itu situasinya begini sekarang. Kita punya jumlah penduduk yang hampir 300 juta sekarang. Kemudian 50% dari penduduk itu adalah pengguna internet. 130% mereka aktif di sosial media. 67% mereka pengguna mobile phone. 120 juta itu adalah aktif menggunakan sosial media, menggunakan handphone. Tetapi dari sekian manusia-manusia itu, tidak banyak yang suka membaca. Mereka cuma suka mendengarkan berita atau mendengarkan informasi sepenggal-sepenggal, lalu mengikuti informasi itu. Ada yang parah, dia sebar kembali informasi itu ke halaman sosial medianya. Well, that's really stupid. Itu bodoh sekali. As a student, sebagai mahasiswa, what you have to do, cek kembali kebenaran informasi itu. Apakah informasi itu valid sebelum ikut? Boleh ikut demo, but you have to check again. Apakah kamu sudah ngerti apa yang didemokan? Kalau sudah ngerti, go, pergi. Bapak juga dulu, di zaman Bapak mahasiswa baru, itu pergolakan, di zaman Kanda mahasiswa baru, itu pergolakan gerakan itu luar biasa. Tidak ada apa-apanya sekarang. Era kamilah yang menurunkan Presiden Soeharto. Jadi Presiden Soeharto lengser di tahun 98. Itu di zaman Kanda mahasiswa. Dulu ada terkenal dengan peristiwa tanah runtuh berdarah, itu banyak sekali mahasiswa korban karena bentrok dengan polisi. We don't have to follow everything now. Zaman sudah berubah. Ada banyak cara demonstrasi, ada banyak cara mengungkapkan rasa, kemauan, kritik, dan sebagainya. Tidak hanya lewat turun ke jalan. And we have to be smart. Kita harus jadi manusia-manusia yang smart. Kalau mau berteriak, mau demo, itu juga cara lain. Tetapi you have to know what you are going to say. Anda harus tahu apa sebenarnya yang kami suarakan ini. Jangan kayak kasus di berita semalam, kemarin. Ada mahasiswa sudah luka, ditangkap karena demo, begitu ditanya apa yang Anda tuntut. Dia tidak tahu apa-apa, dia tidak ngomong apa-apa. Nah, itulah kita di Indonesia. Tingkat literasi kita rendah, kita malas membaca, tingkat literasi kita di dunia itu urutan 62, 61. Yang terakhir itu Botswana. Kita negara terendah kedua dari bawah sebagai orang-orang yang tingkat literasinya sangat rendah. Tingkat literasi rendah itu bisa dilihat salah satunya dengan ketidaksukaannya dengan membaca. Nah, dalam konteks tantangan nasional, kita yang begitu banyaknya manusia, pendapatan per kapitanya kita sekian, kemudian luas wilayahnya kita luar biasa, jumlah pulau-nya kita 17.000, jumlah provinsinya kita 34, ada 532 kabupaten kota, kita negara paling demokrasi di Indonesia, kita negara paling banyak sumber daya alamnya di Indonesia,
dan sebagainya yang kedengarannya bagus. Tetapi kalau malam hari dilihat Indonesia dari atas pesawat atau menggunakan satelit, cuma daerah Jawa yang electricity-nya terpenuhi dengan baik. Ini Sulawesi, gelap kalau malam hari, cuma ada beberapa spot. Ini menunjukkan bahwa kita itu belum negara maju. Gelap kita pada malam hari. Tuh, lihat. Indonesia masih gelap pada malam hari, baru Pulau Jawa yang terang pada malam hari. Artinya apa? Kita belum memiliki infrastruktur dasar. Sementara di lain pihak, kecepatan kita berkomunikasi itu luar biasa sekali di Indonesia ini. Kita bahkan tidak asosial sudah sifatnya. Asosial pada dunia nyata, karena kita tidak suka lagi bercengkrama, ngobrol, ada teman dicuek di dunia nyata. Kalau kumpul masing-masing sibuk dengan HP dan gadget kita masing-masing. Implikasinya apa? Kebutuhan hidup manusia terbesar saat ini adalah baterai. Ini. Kebutuhan hidup manusia terbesar kedua itu adalah Wi-Fi. Baru bicara psychological needs. Baru bicara safety security. Baru bicara cinta, perasaan sayang, dan kepemilikan. Baru bicara self-system dan sebagainya. Nah, ada masalah di kita kalau kita nanti jadi mahasiswa yang literasinya rendah, malas membaca, dan lulus jadi sarjana seadanya. Saya mau tunjukkan ke Anda, ini adalah jumlah lulusan universitas yang kebanyakan dibutuhkan oleh pasar kerja. Jadi inilah kelompok manusia dan sarjana yang jumlahnya banyak sekali, tetapi pasar kerjanya, kesempatan kerjanya sedikit karena jumlah orangnya banyak. Apa itu? Orang-orang yang bekerja di ranah administrasi, orang-orang yang bekerja di front line, financial risk management, produksi dan manufaktur. Ini orang-orang teknis semua ini. Sales dan marketing, research and development. Ada dua kelompok manusia yang sangat dibutuhkan oleh pasar kerja, tetapi jumlah mereka sedikit di bumi ini. Siapa itu? Yang pertama dari kedua itu adalah IT, mobile, web design. Nah, ini orang yang kurang jumlahnya, tetapi dibutuhkan sekali oleh pasar. Yang paling tertinggi dibutuhkan pasar itu adalah data analytics. Apakah ini paling dibutuhkan pasar, tetapi jumlahnya paling sedikit juga? Apakah dua bidang ini tidak ada di pertanian? Siapa bilang? Orang-orang yang bekerja di pertanian justru mahir mengembangkan ini. Rata-rata mahasiswa pertanian itu paham tentang data analisis, mengerti statistika, dan karenanya lah rata-rata mahasiswa pertanian yang tahu dua kemampuan ini, mereka tidak susah cari kerja. Ini pada bidang knowledge, pada bidang skill yang paling banyak dibutuhkan oleh pasar kerja dan terus tumbuh ini, kelompok ini. Coba lihat apa yang tertinggi yang dibutuhkan, kemampuan kepemimpinan, leadership. Yang kedua adalah kemampuan komunikasi dan negosiasi. Yang paling banyak dibutuhkan adalah basic digital sebagai soft skill-nya. Nah, jadi tidak boleh lagi ada mahasiswa pertanian yang gaptek. Saya tunjukkan kembali, yang paling dibutuhkan pasar adalah anak pertanian yang basic digitalnya tinggi, dia tahu menggunakan teknologi, dia mengerti IT, dia mengerti kemampuan berkomunikasi dan negosiasi, dia mengerti leadership. Untuk alasan itulah Anda harus berorganisasi, tidak boleh jadi mahasiswa tulen. Ya, untuk alasan itulah Anda wajib berorganisasi, tidak boleh jadi mahasiswa tulen. Kalau cuma jadi mahasiswa tulen, nanti pintar, tetapi tidak bisa menyampaikan idenya. Ya, nanti pintar, tetapi tidak bisa ngomong. Atau dia bisa ngomong, tetapi tidak pernah berorganisasi. Akhirnya apa?
Ngomongnya lancar, isinya kosong. Nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Karena knowledge-nya pas-pasan. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana menemukan diri kita sebagai seorang calon mahasiswa, seorang mahasiswa yang ingin waktu kuliah dia sukses, tetapi dia juga sukses setelah lulus kuliah. Kita harus mulai tanya diri saya, who am I? Siapa saya? Mau jadi apa saya? Bagaimana saya supaya jadi apa yang saya mau? Gadgetnya. Kalau itu digunakan untuk hal yang bermanfaat, tidak ada masalah. Yang saya lihat rata-rata mahasiswaku itu dia kumpul di lab, main game, PUBG lah, Mobile Legend lah, Among Us lah, macam-macam. Atau terlalu banyak bersosialisasi, nongkrong, hahaha, ngobrol, pergi-pergi, jalan-jalan, kuliahnya secukupnya. Ada juga yang poor sleep, terlalu suka leye-leye, tidur-tidur, pemalas. Dan kurang motivasi. Dia tidak tahu apa dia nanti. Dia tidak tahu mau jadi apa dia nanti. Kalau ditanya, bagaimana perencanaanmu? Dia bilang, ya